Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pihak yang kami hormati, saya cintai para kiai dan masyarakat. Sebelumnya, para laki-laki untuk kata saya nanti ada yang salah. Saya jauh-jauh sebelumnya minta maaf. Jadi saya sepakat dengan siapa? Ustaz Kiai Nasir. Nasir. Agar Syafiq memohon minta maaf atas apa yang dikhotbahkan di YouTube itu kepada masyarakat semuanya. Insya Allah beliau bersedia. Nah, kedua, merujuk kepada kesepakatan yang dibuat oleh Ibu dan Ibu Nopo. Itu kesepakatan insya Allah saya tangkap adalah tidak membicarakan hal-hal kontroversial di daerah Pamekasan. Di daerah Pamekasan. Dan itu insya Allah telah kami jalankan mulai tidak ada pertemuan sampai hari ini. Kami tidak pernah membicarakan itu, kecuali misalnya di daerah lain, entah ustaz siapa dan yang ngomong kontroversial itu kan di luar wilayah kita tentunya. Namun demikian, seandainya Dr. Syafiq ini seperti itu di luar lain, sebagaimana penuturan Kiai Nasir untuk minta maaf, insya Allah Dr. Syafiq bersedia. Namun demikian, kami juga berharap agar kegiatan dakwah ini tetap kami bisa berjalan dan tetap kontrol dari para masyarakat. Tentunya kami harapkan semua kita saling saling tegur, ada salah, kalau nggak ada sesuatu yang tidak bisa salah. Rasulullah saja Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tersalahkan, maka mengharapkan madu Rasulullah. Namun itulah rencana Allah agar manusia tidak begitu menyesal ketika dia bersalah. Jadi kami berharap kepada semua yang ada di sini untuk mengizinkan kami berdakwah dengan catatan kami tidak akan membicarakan khilafiyah. Kalaupun terselip misalnya semua, tolong tegur kami, panggil kami, surati kami. Itu saja dari kami para masyarakat dan kaya ini. Kalau ada ucapan tersalah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law kariha al-mushrikun. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pamekasan, yang saya muliakan para kiai, para ulama, khususnya ketua MUI, dan kepada para tamu dan semuanya. Yang pertama, mohon maaf karena kedatangan anak membuat waktu-waktu bapak-bapak tersingkatkan untuk sesuatu yang sebenarnya lebih bermanfaat buat umat. Mungkin seharusnya sebagian sudah tidur, mungkin sebagian sudah sholat tahajud, sebagian sudah berpikir, tapi akhirnya harus menghabiskan waktu di tempat ini. Dan beban umat Islam ini banyak sekali sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, ana mohon maaf buat menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, inna syaitan qad ayisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrish bainahum. Syaitan itu udah putus asa bisa disembah lagi di jazirah Arab, tapi yang akan dilakukan syaitan adalah mengadu domba di antara umat Islam, sehingga umat Islam yang seharusnya solid mungkin akhirnya menjadi terpecah-pecahkan dan menjadi lemah menghadapi tantangan-tantangan mereka yang besar.
Terus terang anak sampai hari ini masih terus belajar. Anak kalau tadi yang disebutkan ceramah anak yang menyebutkan nyanyian subhanallah, itu anak ingat anak menyampaikannya mungkin tahun 2006 2007 yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu, ketika itu anak masih ambil S2. Dan anak banyak ditegur sama Ustaz, sama teman-teman, biasanya pernyataan yang salah, gak seharusnya. Ya, anak terlambat minta maaf, dan anak merasa itu kesalahan juga, keterlambatan minta maaf. Tapi akhirnya seorang hamba mau nggak mau, ia harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tadi disampaikan tidak ada yang sempurna, kita pun pernah salah. Cuma memang kalau yang salah di atas mimbar itu banyak yang lihat. Tapi kalau kita berbuat salah di kamar kita berbuat salah di rumah kita, itu ada yang lihat. Itu ada Allah sama kita. Jalla. Adapun permasalahan kedua, masalah safar, ya mungkin pendapat Anda mungkin bisa salah, dan kalau memang itu salah diperbaiki. Tugas majelis ulama adalah memang bagaimana mengayomi masyarakat. Ustaz-ustaz yang baru datang, ustaz-ustaz yang baru ngerti, yang kita disampaikan gampang bid'ah dan gampang ini. Terus terang itu dulu mungkin saya lakukan hal itu. Gampang nih bid'ah. Bahkan ketika ngurus pesantren, anak berceramah di masjid kampung itu, ada bid'ah-bid'ahkan semua, akhirnya nggak boleh lagi ceramah di kampung itu sama masyarakat. Dan itu karena keterbatasan ilmu kita. Maka dengan adanya kebersamaan, adanya fokus seperti itu umpamanya, ya kita bisa jadi lurus. Kita ingin bareng-bareng umat Islam mencapai kejayaan Islam, tidak ditindas oleh mereka yang benci kepada Islam. Kalau dulu kita lihat, kalau membaca sejarahnya Muhammadiyah dengan NU, ribut, tapi lama-lama bisa jalan bersama ketika semuanya berpikir dewasa. Tapi yang jelas kita perlu untuk saling mengingatkan, watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Tapi dakwahnya harus terus jalan, karena banyak orang yang mengerti dengan agama Islam itu sendiri. Banyak orang-orang yang Islam KTP yang tugas para kiai, para ulama menyampaikan itu kepada mereka. Kalau memang ada ustaz yang menyampaikan salah, ya ditegur. Dan teguran itu termasuk kecintaan kita kepada saudara kita. Jangan kita menganggap kalau ditegur, kalau mau saya dipanggil sekarang, saya tidak menganggap itu sebagai kebencian. Ini bentuk kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Maka mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat ini Allah yang mengumpulkan. Mungkin langkah-langkah bapak ya, tidur yang harus tinggalkan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebajikan. Dan mudah-mudahan anak bisa lebih baik lagi ke depan. Karena itu tujuannya, bagaimana kita sama-sama